Membunuh. Hancurkan kelompok monster ini. Untuk sementara waktu, ribuan dewa dan iblis yang kuat semuanya dalam kesulitan bersama, dan kekuatan gaib mereka terungkap. Sepertinya tidak ada yang peduli dengan kematian leluhur Wusu. Mereka hanya peduli pada harta leluhur Wusu. Qin Yichen melihat banyak orang kuat yang bertempur bersama dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Dengan kekuatan mengerikan seperti itu, jika dia bisa bergabung, dapatkah leluhur Wusu menjadi sombong barusan? Setelah menetapkan pikirannya, Qin Yichen terlalu malas untuk berpikir, tetapi malah memandangi wanita peri itu, dan melihat bahwa jari-jarinya yang giok dengan ringan menyentuh tali busur. Panah-panah cahaya bulan mengembun ketika membidik. Dia hanya menghindari panjang murid Tusan dengan ekor rubah. Menembak. Panah cahaya bulan menembak. Setiap panah dapat secara akurat mengambil kehidupan iblis. Setelah Qin Yichen memintanya untuk mengurus dirinya sendiri, dia memegang naga kekaisaran dan meledakkannya ke arah setan. Namun, di bawah pertengkaran seperti itu, Tu Yubai tidak bisa merawat Qin Yichen sama sekali, atau Qin Yichen tidak membutuhkannya untuk menjaganya sama sekali. Oleh karena itu, Tu Yubai tidak pernah memperhatikan bahwa setelah memenggal beberapa klan iblis yang kuat, cahaya pedang yang cemerlang tidak akan pernah ditemukan lagi. Bahkan sosok ramping tidak tahu kemana harus pergi. Swoosh! Qin Yichen muncul langsung di luar jarak dekat setelah pindah ruang. Bahkan setelah wanita elf itu, tidak ada yang memperhatikannya sama sekali ketika semua pihak hanya khawatir tentang merebut harta nenek moyang Wusu. Namun, harimau putih di bawah selangkangan wanita peri masih melihat sosok ramping. Tidak ada alasan baginya. Orang-orang itu berjuang untuk bayi itu. Ada apa dengan patung iblis ini yang tiba-tiba muncul di belakangnya? Kamu. Bai Hu menoleh ke belakang dan matanya galak. Bahkan jika dia memperhatikan bahwa Raja Iblis adalah anggota perkemahan Tusan, dia akan pergi. Namun, Qin Yichen tidak banyak berarti bagi Bai Hu. Dia menggaruk ujung jarinya dan menjentikannya dengan ringan. Dan dia melihat cahaya emas kecil terbang langsung ke mulut harimau. Pada saat yang sama, baik harimau putih dan wanita elf mendengar suara serius. Aku adalah keturunan naga sejati. Jika keduanya mempercayaiku, lebih baik mengikutiku dulu. Qin Yichen tidak mengatakan apa-apa, sosoknya menghilang, dan bergerak ke arah yang berlawanan dari huru hara. Meskipun pertempuran sengit, Qin Yichen tidak berpikir untuk mengakui wanita peri ini setelah pertempuran sengit. Tetapi masalahnya adalah bahwa Tusan hanya memiliki dua hasil dalam pertempuran ini. Entah menang atau kalah. Hilang, itu adalah satu hal apakah hidupnya bisa diselamatkan. Hasil terbaiknya adalah dengan cepat-cepat naik ke kapal kayu dan melarikan diri. Apakah dia akan kembali ke Royal Garden saat itu? Adapun kemenangan, di hadapan semua murid Tusan, bagaimana mengenali gadis peri saja lebih baik dari sekarang. Melihat arah kepergian Qin Yichen, wanita elf itu sedikit tertunduk, dan ragu-ragu. Keturunan naga sejati. 4 kata ini mengalahkan detak jantungnya. Dan setelah lidah harimau putih itu sedikit menjilat, dia mengangguk, ini memang darah naga. Orang itu, apakah itu benar-benar keturunan naga asli? Para elf dan harimau putih saling menatap di mata mereka, dan mereka penuh kejutan di mata mereka. True Dragon Descendants. Di dunia ini, ada keturunan naga sejati, dan itu masih bisa muncul di depannya. Namun, tali busur yang dipegang oleh wanita elf masih belum berhenti. Kakek Su berkata, ada banyak orang di dunia luar yang menyamar sebagai naga nyata, yang ingin mencuri transmisi rahasia, dan bahkan pengkhianat. Bai Hu sedikit ragu. Namun, Kakek Su juga mengatakan bahwa yang disebut Pesta Dao Jun memang datang dengan keturunan naga sejati. Kakek Su tidak akan membohongi kita. Peri dan harimau putih saling memandang lagi sebelum wanita peri menurunkan busurnya. Pergi. Ayo pergi dan lihat. Ngomong-ngomong, pria itu hanyalah dewa. Jika kau berani menipu dirimu sendiri dan berani berpura-pura menjadi naga sungguhan. Harimau putih itu meraung. Hanya melihat pada rubah setan Tusan yang terperangkap dalam pertarungan keras. Ragu-ragu. Lalu mereka. Wanita peri menatapnya. Dan matanya dingin. Jangan khawatir. Dewa dan monster apa? Anjing menggigit anjing. Pergilah. Menembak. Harimau putih itu berlari kencang. Dan di tempat leluhur Wusu pulih, pohon raksasa itu hilang pada saat itu. Tetapi ia melihat sesosok ramping berdiri di sana. Berhenti. Mendengar minuman dingin dan lembut, Qin Yichen segera berbalik, dan wajahnya yang tampan penuh senyum. Dao Jun dari klan elf. Kaisar dewa klan harimau putih. Qin Yichen. Keturunan naga sejati. Sopan. Namun, Qin Yichen baru saja meninju tinjunya. Tapi dia disambut oleh mata bulan penuh mata wanita peri itu, dan panah tajam dari sumsum tulang. 4 karakter keturunan naga sejati ini tidak memenuhi syarat untuk dikatakan. Qin Yichen kaget. Bukankah dia memberi makan harimau putih setetes darah? Tidak bisa merasakannya. Tapi Qin Yichen segera tersenyum. Sister Miss cukup waspada. Dalam tawa ringan, Qin Yichen melemparkan token, dan harimau putih berubah menjadi harimau putih yang ganas. Cakar harimau remaja tersedak token. Debu mudah. Bai Hujun melihat token itu,
Dan Tiger Eye tiba-tiba bergidik. Ini token Dao Jun. Mengapa kamu memiliki token Dao Jun? Apakah kamu bukan dewa? Namun, bocah macan putih itu segera merasa lega. Tuhan biasa, bisakah itu membebaskan ruang? Bisakah Anda memegang pisau kaisar? Namun, busur bulan wanita elf itu masih ditujukan pada Qin Yichen. Darah nagamu tidak murni. Ada garis darah ras manusia di dalam. Juga, Dao Jun token. Kakek Su mengatakan bahwa beberapa musuh dapat berpura-pura menjadi Dao Jun. Qin Yichen membeku sesaat, tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Dan diam-diam mengatakan senior mana yang kakek Su. Benar-benar banyak yang memberitahu wanita peri ini. Anda tahu, dia masih memakan ingatannya setelah makan kerugian Feng Ling. Tanpa diduga, wanita peri akan sangat waspada. Leluhur Zhou Guang, Tuan Ye, aku tidak tahu dengan jelas. Atau haruskah kamu datang? Begitu kata-kata itu jatuh, hati Qin Yichen melihat dua lampu ilahi. Kamu siapa? Panah bulan wanita peri tiba-tiba melirik di antara sosok tinggi dan pendek. Gekian hammer lugas, ditunjukkan oleh peri dengan busur, dan melompat. Kamu gadis, tidak bisakah kita mengenalinya? Untungnya, Hao Zouang memiliki temperamen yang halus dan melengkungkan tinjunya. Tetapi ekspresinya penuh kegembiraan. Gadis, saya adalah pengadilan Dewa Cahaya Abadi. Long Jun Hao Zouang. Dan Yichen mengalahkan saya. Hao Zouang. Wanita peri itu sedikit memiringkan kepalanya. Dan bocah harimau putih itu menggaruk telinga harimau itu. Dan tiba-tiba berseru, ya. Pengadilan Dewa Cahaya Abadi. Seusia leluhur Hao Tian. Memang ada sisi inilah pengadilan dewa. Kakek Su tidak membiarkan kita membaca silsilah. Mereka tidak mungkin salah. Itu mereka. Begitu kata-kata ini keluar, tiga talenta Qin Yichen tersenyum acuh. Dan tali busur ketat wanita elf akhirnya melepaskan. Ketika kelima sosok itu saling memandang, bocah harimau putih itu segera menyeringai. Kamu benar-benar keturunan naga. Aku berkata, kakek Su tidak akan membohongi kita.